Alhamdulillah kita sudah mengetahui tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Arafah. Yang mana disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan ibadah haji terakhir pada tahun 10 Hijriah. Beliau melaksanakan ibadah haji wada ataupun haji terakhir beliau. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama hidupnya itu satu kali hajinya. Makanya untuk umatnya wajib untuk haji bagi yang mampu itu satu kali saja. Jangan terlalu banyak yang mampu. Yang mampu lagi mau ditambah 2 silahkan, tidak apa-apa. Dan juga Padang Arafah merupakan tempat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat berkumpul. Beliau mendapatkan wahyu di Padang Arafah ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu alaikum al-islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya sempurnakan agamamu wahai Muhammad dan untuk umatmu, dan telah saya sempurnakan nikmatku untuk kamu dan umatnya, dan saya ridho atas agamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu tersebut, para sahabat semuanya gembira. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Artinya agama Islam telah sempurna. Dan ada satu dari sahabat yang menangis di waktu mendengar ayat tersebut turun. Kenapa? Pas ditanyakan oleh sahabat lainnya, ternyata sahabat tersebut Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menangis di waktu mendengar ayat tersebut, dikarenakan apabila ada satu hal ataupun satu perkara yang sempurna, pasti hal tersebut akan ada satu hal tersebut yang akan berkurang, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab khawatir kalau agama Islam telah disempurnakan oleh Allah, لا بدي اسوي 6 ريال انت ما تعبتش علي وانا دوبك كنت تسالك ب 6 ريال مش وحش. Jadi di waktu Rasulullah mendapatkan wahyu tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menangis karena beliau berpikir kalau ada hal yang sempurna pasti ada sesuatu yang akan berkurang. Dan apa yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab terjadi, karena agama Islam telah sempurna dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal Rabiul Awal beliau meninggal dunia, dan tepatnya itu di kota Madinatul Munawwarah. Selepas beliau pulang dari haji wada, beliau sakit. Jadi di waktu Rasulullah mendapatkan wahyu tersebut, Sayyidina Umar menangis, bukan gembira. Kalau sahabat lain itu gembira. Dan juga di Padang Arafah ini pada tanggal 9 Dzulhijjah, orang yang wukuf setelah terbitnya atau setelah terbendanya matahari, itu para kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji semua berangkat ke Muzdalifah untuk wukuf, ataupun orang tersebut berhenti sejenak, tinggal di Muzdalifah sejenak, walaupun cuma 1 menit. Yang penting orang tersebut dinamakan wukuf, berhenti sejenak itu juga dinamakan wukuf. Jadi orang yang berhaji pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah terbenamnya matahari itu pergi ke Muzdalifah, tepatnya tanggal 10 setelah sholat maghrib. Dan di sebelah kanan kita ini ada jalan yang warna merah kuning, itu merupakan jalannya jamaah haji yang jalan kaki, yang jalan kaki.
sudah lewat satunya lagi nanti. Jadi untuk jamaah haji itu ada yang pakai bis, ada juga yang jalan kaki. Dan jalan yang berwarna merah dan kuning itu khusus jamaah haji yang jalan kaki. Itu beribu-ribu jamaah yang jalan kaki. Kalau dulu saya 2019 itu pakai bis manja saya dulu. Jadi semoga kita nanti bisa berjalan di Padang Arafah, itu jalannya. Ini khusus jamaah haji yang jalan kaki saja. Dan ada juga yang pakai kereta api. Nanti di dekat Musdalifah itu tempatnya bisa kita saksikan. Seperti apa tempat kereta api waktu jamaah umrah, jamaah haji melaksanakan haji dan wukuf di Musdalifah. Dan di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji terakhir, beliau berwasiat kepada para kaum muslimin, bukan cuma untuk sahabat yang hadir di sana, akan tetapi beliau berwasiat untuk semua umatnya. Yang pertama, beliau berwasiat supaya kita jangan sampai berselisih di antara kita semuanya, di antara kaum muslimin jangan sampai berselisih. Dan juga beliau berwasiat supaya kita berpatokan apapun selalu mengikuti dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Orang yang berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis, insya Allah orang tersebut akan selamat dunia dan akhirat. Kalau seperti kita, seperti saya pribadi, ataupun umat Nabi Muhammad yang kurang paham untuk memahami Al-Quran dan hadis, bagaimana caranya? Kita harus mengikuti para ulama dan habaib. Ulama dan habaib kita harus mengikuti beliau. Karena beliau, para ulama dan habaib itu sudah paham atas hadis dan Al-Quran. Semoga kita bisa mengikuti hal-hal yang berada di dalam Al-Quran yang diberitakan oleh Allah, dan apa yang berada di hadis yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Rasulullah dari Arafah, beliau menuju ke Musdalifah, yang dimana di sana merupakan salah satu dari rangkaian ibadah haji kaum muslimin pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di tanggal 9 itu di Padang Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah itu di Musdalifah. Pada tanggal 10 pagi setelah terbitnya matahari, para kaum muslimin yang berada di Musdalifah itu beranjak ke Mina untuk melaksanakan ibadah jumrah. Ada jumrah Aqabah, jumratul Wusta ataupun jumratul A'la. Di sana para jamaah melempar, dan nanti kita akan mengetahui tempat di Mina. Semoga kita bisa wukuf dan bisa jumrah di Mina. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dan di Musdalifah merupakan tempat-tempat yang sangat bersejarah. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Malaikat Jibril alaihissalam, beliau dibawa dari Arafah menuju ke Musdalifah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi yang pertama melaksanakan ibadah haji yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam, dengan dibimbing oleh Malaikat Jibril. Di matawifnya dulu itu Malaikat Jibril, hebat ya. Kalau sekarang sama-sama manusia, kalau dulu malaikat. Jadi sekarang Hamzah. Semoga kita mendapatkan barokah dan syafaat dari para nabi, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di sebelah kiri ini merupakan tempat pada jamaah haji ya turun dari kereta api. Di situlah tempatnya.
Dan di sini mana kita relnya? sudah memasuki Musdalifah. Nah, ini jalannya di sebelah kiri, sebelah kanan ini merupakan jalan untuk orang yang jalan kaki. Di sini tidak ada tenda karena jamaah haji cuma sebentar di sini. Ada juga yang bermalam, akan tapi tidurnya itu di tanah atau di batu. Cuma dia sebentar lalu berangkat lagi. Inilah area Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah yang cuma dibuka. Dan juga di Musdalifah ada masjid Mas'aril Haram. Masya-Allah, ini Pak Sopir sudah paham. Di sini ada masjid yang namanya Masjid Mas'aril Haram di sebelah kanan kita ini. Masjid Mas'aril Haram. Ada ulama yang mengatakan Mas'aril Haram yaitu keseluruhan daripada Musdalifah. Jadi mulai dari batas Musdalifah sampai ke Mina itu semuanya Mas'aril Haram. Ada juga yang meriwayatkan cuma beberapa tempat saja yang dinamakan Mas'aril Haram. Dan Masjid Mas'aril Haram itu dibuka cuma 1 kali 1 tahun, tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah saja. Semoga kita nanti bisa melaksanakan ibadah di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sebelah kanan kiri kita ini banyak batu kerikil ya. Ini merupakan tempat para jemaah haji mengambil batu kerikil untuk jumrah di Mina. Banyak batu kerikil. Kalau musim haji ini batunya ditambah. Kalau sekarang belum. Ini ada orang yang ambil duduk juga di sini untuk mikotnya nanti. Kita nanti ambil duduk di Jironah saja ya. Di Musdalifah ini kita ambil duduk biar kita nanti di Jironah langsung salat 2 rakaat tahiyatul masjid, setelah itu salat ihram 2 rakaat juga. Jadi Musdalifah merupakan rangkaian daripada ibadah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Biasanya para jamaah setelah salat Maghrib berangkat dari Padang Arafah. Kemah yang khusus jamaah Indonesia itu ada di seberang gunung. Nanti kita akan melewatinya. Yang biasa dipakai. Seberang gunung. Dan ini camp khusus VIP. Ya. Kalau yang bukan VIP ya tidurnya di jalan ya. Kasihan ya. Semoga kita nanti bisa berangkat VIP. Nih Furoda sini nih Amin Furoda. ya Rabbal alamin. Haji Furoda. Furoda Bapak Ibu silahkan menghubungi Bukacap. Ini Bukacap kita luar biasa kan. Kita didampingi seorang tour leader, bukan tour leader malam Dan kita sekarang ini sudah memasuki Mina ya. Sudah memasuki Mina. Dan di Mina ini juga ada tempat yang sangat bersejarah, yang mana tempat tersebut adalah tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu tempatnya di sebelah kiri kita di atas gunung. Di mana, Ustaz? Ayo. Di atas gunung mana, Ustaz? Di sebelah gunung di kiri, sebelah kiri nanti akan sama supir pelan-pelan. Nanti di sana kita akan menyaksikan tempat di mana Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini merupakan kemah para jamaah di Mina ya. Dan juga ada yang meriwayatkan di waktu Rasulullah dilahirkan, Raja Abrahah memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ini di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu
ada gunung dan di atasnya ada tanda apa namanya ya, kubah, seperti kubah kecil. Itu di sebelah kiri. Sebelah kiri ada gunung kecil, di bawahnya bangunan itu ada kubah kecil ya. Mobil. Ada yang lihat? Ya, tunggu sebentar. Ini ada bintangan bus. Nah itu dia. Ada yang lihat? Itu ada kubah kecil di atas gunung. Itu merupakan katakanlah tempat Sayyidina Ismail alaihissalam disembeli oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di situ, di sebelah kiri ya, di situ. Ada yang mau pergi ke sana? Hah? Yang mau pergi ke sana silakan ajukan tangan. Nanti ambil taksi di sini. Insya Allah ya, saya tinggal. Mau yang menginap di atas itu boleh. Nah, Itu memang penginapan. jadi disitulah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih dan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, penyembelihan tersebut tidak sampai terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan domba atau kambing. Kalau misalkan pada waktu itu Nabi Ismail sampai terbunuh ataupun disembelih, insya Allah para kaum laki-laki akan sedikit Apalagi ada jenggotnya. yang paling tua, ya saudara yang paling tua insya Allah tidak akan ada karena harus disembelih. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala begitu pemurah sehingga disunnahkan bagi kita semua di waktu tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya hari raya Idul Adha, untuk berkurban, baik kambing tapi bukan kucing ya, dan ayam. Kalau ayam disate aja dengan dijadikan kurban. Sate. Jadi kalau kurban itu kambing, sapi, unta. Kalau kuda tidak bisa. Kalau misalkan kuat unta tidak apa-apa, nanti bawa pulang dari sini. Ini Samira komplit wes. Jawab ya Allah Subhanahu wa taala. Iuran beli unta ya. Gak apa-apa, kita ambil duduk nanti di Jirana saja ya. Bisa berhenti. Jadi inilah suasana pada di Mina di waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau yang mengambil sunnah tanggal 8 Dzulhijjah sudah berada di sini, lalu berangkat ke Arafah. Dan di depan ada bangunan di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada tidak jauh itu seperti jembatan ya, dan ada kubahnya itu yang bukan bangunan. Itu merupakan tempat jumrah. Jumrah terus Aqabah, ada di sana semuanya. Itu kan. Disitulah tempat jumrah atau melempar batu rangkaian haji. Di sebelah kiri situ yang tempatnya seperti apa, jembatan. Begitu yang ada apa itu, kubah-kubah buatan bukan dari ecor. Jadi disinilah kita bisa menyaksikan Mina sepanjang kurang lebih berapa ya? Saya lupa. Dan juga nggak sempat mengukurnya sayang. Dan di sebelah kanan itu ada gua apa? Gua terowongan. Di situ dulu pernah terjadi mati lampu dan banyak korban dari di sana. Kemarin juga terjadi, akan tapi alhamdulillah selamat. Dulu sebelum terjadinya kejadian itu cuma satu terowongannya di sana. Tapi setelah itu ditambah lagi satu. Dan ini masih di dalam kawasan Mina ya. Masih dalam kawasan Mina, khusus bagi bis. Nanti para jamaah haji khususnya Indonesia biasanya tempatnya ada di depan di sini setelah terowongan ini, agak jauh dari tempat jumroh.
Semoga kita bisa ganti wukuf di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan wukuf tersebut dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ada juga yang mengambil cuma tanggal 12 Dzulhijjah, yang ambil namanya nafar awal. Kalau nafar sani sampai tanggal 13. Nah, ini di sebelah kanan ini merupakan camp Indonesia biasanya. VIP juga ya. Dan ini terakhir daripada Mina ya, tempat Mina. Kalau orang tidak wukuf ataupun tidak tinggal di sini di area Mina, maka orang tersebut tidak sah hajinya. Tenda-tendanya deh ya. Alhamdulillah kita sudah mengetahui beberapa tempat bersejarah dan juga kita bisa mengetahui tempat ibadah haji di antara Padang Arafah dan juga Musdalifah dan Mina. Dan kita sekarang akan menuju ke Ji'ranah, tempat mikot, untuk melaksanakan ibadah umroh kedua. Jadi sebelum itu para jemaah, apakah dilanjut apa mau tidur? Dilanjut. Dilanjut. Kalau ada yang tidur nanti bagaimana? Hah? Bangunkan. Nanti kalau ada yang tidur akan ditutup hidungnya ya, biar bangun. Mati. Bangun di akhirat. Gimana Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah kita sudah mengetahui Mina, dan juga di sana ada tempat lempar jumroh, lempar batu. Kita mungkin sudah bertanya-tanya kenapa ada rukun haji, rangkaian haji yang harus melempar batu. Itu merupakan awal pertamanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Di waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ataupun mendapatkan wahyu dari Allah untuk memanggil semua umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan umat lainnya untuk beribadah haji, beliau dibawa oleh malaikat Jibril ke Padang Arafah, setelah itu ke Musdalifah, setelah itu di Mina. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai di Mina, beliau menyampaikan ke putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam tentang mimpi beliau. Beliau bermimpi pada tanggal 8 Dzulhijjah menyembelih anaknya. Jadi pada tanggal 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim itu diperintahkan di dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa sampai Allah memerintahkan atau memberi wahyu untuk menyembelih anaknya? Itu berawal dari sebelum Nabi Ibrahim mendapatkan putra. Karena Nabi Ibrahim untuk mendapatkan putra Nabi Ismail itu lama sekali. Sehingga di waktu Nabi Ibrahim berkurban itu banyak, sekitar 100 unta dan 1000 sapi, 10.000 kambing tiap tahun berkurban. Maka ada kalangan dari umatnya bertanya, kenapa kamu kalau berkurban ya Nabi? Wahai Ibrahim, terlalu banyak, kata umatnya tersebut. Maka Nabi Ibrahim menjawab, andai saja saya punya anak, kata Nabi Ibrahim, dan saya diperintahkan untuk menyembelih anak saya, artinya untuk berkurban, dikurbankan, maka saya akan melaksanakan.